Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 11 ingin mewawancarai tentang materi kesenjangan ekonomi yang ada di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Apa sih kesenjangan ekonomi itu? Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan distribusi kekayaan, pendapatan, serta sumber daya ekonomi di antara masyarakat ataupun kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ini dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti pendidikan, akses terhadap peluang kerja, diskriminasi sosial, dan juga kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mewawancara para narasumber yang ada di sini. Mari kita wawancara. Nah, di sini kita dengan ada siapa namanya? Atalah Kalis Dava, Kelas kelas 10-11. asal dari Pulau Jawa apa bukan? Ya, dari Pulau Jawa. Nah, di sini kita akan berikan pertanyaan, jawab dengan sejujurnya. Yang pertama, menurut adik, apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa? Menurut saya penyebab terjadinya perbedaan di antara Pulau Jawa dan luar Jawa adalah perbedaan pertumbuhan tenaga kerja. Yang kedua, apa saja dampak yang terlihat dari kesenjangan sosial? Perbedaannya adalah antara terjadinya banyak kriminalitas, jadinya konflik sosial, dan banyaknya yang kurang mampu, orang yang kurang mampu. Sudah di sini aja. Makasih, selamat menjalankan aktivitas lagi. Nah, dia akan mewawancarai sama Panji Saputra kelas 11-10. pertanyaan pertama yaitu, Kamu pernah nggak sih ngerasa kalau ekonomi di Pulau Jawa lebih dominan daripada daerah lain? Pernah ya, karena pada dasarnya kayak gedung-gedung atau misalnya kayak alat transportasi itu lebih dominan di Pulau Jawa daripada di pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan maupun di Papua, Sulawesi, dan lainnya. Apakah kamu pernah terpengaruh oleh kesenjangan ekonomi? Kalau yang saya alami saat ini sih belum terpengaruh ya, karena saat ini ekonomi di pulau saya tinggal di Pulau Madura tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. menurut kamu apakah di mana aja sih kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang paling kamu rasakan, yang paling kamu ketahui di luar Pulau Jawa? Kalau menurut yang saya ketahui, kesenjangan ekonomi yang paling besar itu terjadi di Pulau Papua, karena sampai saat ini di Pulau Papua itu masih banyak terjadi krisis ekonomi, baik itu krisis infrastruktur maupun di hal lainnya sebagainya. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Panji. Selamat beraktivitas kembali. Nah, oke, sekarang kita bakal nanya kepada Kak Haikal dari kelas. dari kelas 12-8. Nah, Kakak di sini asalnya dari Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa nih? Ya, asalnya saya dari Jawa, lebih tepatnya di Pulau Madura ya. Oke, Madura ya. Oke Kak, sekarang saya mau tanya nih tentang kesenjangan dari antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kira-kira solusi yang kakak tepat itu untuk menyelesaikan kesenjangan ini apa Kak? Ya, solusi yang tepat itu sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015 itu, sekitaran tahun itu, dengan cara membangun IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru. Nah, dengan itu kita dapat menyelesaikan persenjangan ekonomi dengan cara itu kan, seperti kita ambil contoh dalam dalam negara Amerika Serikat itu pusat industri dan pusat pemerintahannya itu dibedakan. Jadi pendapatan dari negara Amerika itu setara. Nah, itu dengan contoh itu pemerintah kita mengambil ide untuk memisah dari pusat industri dan pusat pemerintahnya. Pusat pemerintah ada di Pulau Kalimantan, pusat industri ada di Jawa. Jadi hanya tidak terpengaruh pada Pulau Jawa saja. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah kesenjangan ekonomi di luar Pulau Jawa dan di luar Jawa ini berpengaruh terhadap pendapatan negara gitu? Ya. Kakak gimana? Kesenjangan dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa itu jika tidak setara itu menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan ekonomi itu menyebabkan juga APBN itu menurun. Jadi pendapatan nasional itu kan di Kalimantan itu banyak sumber dayanya. Jadi kita dapat manfaatkan dengan cara membangun IKN di sana. Jadi lahan yang tidak terpakai di IKN dapat menjadikan sumber daya atau sumber pendapatan bagi negara. Oke, menurut kakak nih, kan tadi katanya IKN ya Kak ya, penyelesaiannya. Mungkin menurut kakak nih, apa tantangan terbesar bagi pemerintah dalam pembangunan IKN ini? Jadi apakah rakyat menolak atau gimana gitulah? Tantangan terbesar dalam pembangunan IKN itu ada di infrastruktur dan jalannya. Nah,
jalan akses untuk menuju ke Kalimantan itu sangat susah. Kalau dari Pulau Jawa itu harus melalui pesawat. Nah, habis dari pesawat itu biasanya turun di pusat kota. Nah, di pusat kota itu kan nggak mungkin untuk kita membangun pusat pemerintahan langsung. Nah, kita itu memanfaatkan lahan kosong untuk membangun infrastruktur seperti gedung-gedung untuk pusat pemerintahan. Nah, tantangannya itu karena di Kalimantan itu kan masih banyak pohon-pohon, terus pegunungan itu masih banyak terjal-terjal. Nah, itu salah satu rintangan bagi kita untuk membangun IKN. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya Kak. Selamat melanjutkan kegiatannya. Nah, itu tadi dari wawancaranya. Pulau Jawa masih menjadi pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang terhadap PDB nasional. Pada kuartil 2024, Pulau Jawa menyumbang 57,7% terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun pertumbuhan melambat 4,84% dibandingkan kuartil 1 2023. Di luar Pulau Jawa, tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5% lebih rendah daripada 2022 yang tercatat 50,31%. Kelompok provinsi yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2023 adalah Maluku dan Papua, Sulawesi dan Kalimantan dengan pertumbuhan 6,94, 6,37 dan 5,43%. Nah, jadi ada beberapa dari dampak kesenjangan ekonomi ini. Yang pertama, pembangunan yang tidak merata. Di Pulau Jawa, di wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki pusat ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, perbedaan kualitas hidup. Kualitas hidup di Pulau Jawa dan di luar Jawa memiliki kelainan, yaitu di Pulau Jawa memiliki lebih tinggi daripada di luar Jawa. Yang ketiga, urbanisasi dan overpopulasi. Yang keempat, pertimbangan pendapatan. Pendapatan di Pulau Jawa cenderung lebih tinggi daripada pendapatan di luar Pulau Jawa. Yang kelima, ketidakstabilan sosial. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa itu adalah yang pertama adalah perbedaan nilai-nilai kapital, tenaga kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah yang menjadikan Jawa sebagai pusat administrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah kesibukan kegiatan ekonomi yang menjadikan Jawa sebagai tempatnya, bukan di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain. Ada 3 daerah paling terdampak di luar Pulau Jawa karena kesenjangan ekonomi. Ada Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera, di mana Kalimantan hanya berkontribusi sekitar 7,94% pada PDRB nasional, sedangkan di Sulawesi hanya menyumbang 6,66% untuk PDRB nasional, dan di Sumatera menyumbang 21,36%, di mana di Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,76%. Jika membahas tentang kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pastinya kita juga harus memikirkan solusinya juga. Karena hal tersebut sangat berdampak pada APBN dan pendapatan lainnya. Maka dari itu, pemerintah telah melakukan banyak sekali rapat dan sidang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan pada tahun 2022 telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 63 tentang perpindahan ibu kota yang awalnya dari Jakarta berpindah ke ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Hal ini pasti sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi banyak sekali tantangan yang didapat, seperti pohon-pohon yang masih sangat besar, terus hutan-hutan, wilayah daratan dan bebatuan yang tidak rata. Hal itu pasti sangat menghambat dalam pembangunannya. Tetapi dengan wilayah yang masih luas, hal itu dapat menjadi sumber daya alam baru dan pendapatan baru bagi negara. Dan wilayah yang luas bisa menjadi infrastruktur untuk memajukan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan antara Pulau Jawa yang mendominasi daripada luar Pulau Jawa.